Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurlia Aini, NPM 21101010331 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ingin menyampaikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia dosen pengampu Era Oktaviona MPD dengan materi kalimat efektif, ejaan bahasa Indonesia dan ragam-ragam bahasa Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama itu ada kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Untuk materi yang kedua itu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada struktur kalimat paralel, struktur kalimat umum, dan struktur kalimat periodik. Adapun penjelasannya nanti akan kita bahas di materi. Nah, untuk struktur yang pertama ada struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kalimat paralel adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam kalimat dinyatakan dengan frasa, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan frasa. Struktur yang kedua yaitu struktur kalimat umum. Pengertiannya, kalimat umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Artinya, kata yang disampaikan masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih sederhana. Nah, pengertiannya, kata-kata yang disampaikan itu masih dapat diperincikan atau dijabarkan yang lebih luas. Yang ketiga ada struktur kalimat periodik. Pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Namun, jika pada kalimat periodik malah sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Jadi kalimat periodik ini berbanding terbalik dengan kalimat umum. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif sendiri meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua kehematan, yang ketiga penekanan, dan yang keempat ada kevariasian. Maksud dari kesatuan yaitu berapapun bentuk sebuah kalimat, baik kalimat inti maupun kalimat luas, agar tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif, haruslah hanya mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Yang kedua ada kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya yang sedikit, tetapi dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghemat kata-kata. Yang pertama, mengulang subjek kalimat. Yang kedua, hiponim dihindarkan. Yang ketiga, pemakaian kata depan dari dan daripada. Yang ketiga, ada penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Ada beberapa cara untuk memberi penekanan pada kalimat. Yang pertama ada pemindahan letak frasa, dan yang kedua ada mengulang kata-kata yang sama. Apa sih maksud dari pemindahan letak frasa pada penekanan? Yaitu penulis dapat memindahkan letak frasa atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Terus yang kedua ada mengulang kata-kata yang sama. Maksud dari pengulangan kata dalam sebuah kalimat
sering diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya untuk ciri yang keempat itu ada kevariasian. Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat per kalimat atau pada bagian kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri. Ciri kevariasian akan didapatkan jika kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lain. Terdapat beberapa kemungkinan variasi kalimat. Yang pertama ada variasi dalam pembukaan kalimat, yang kedua ada variasi dalam jenis kalimat, dan yang ketiga ada variasi bentuk aktif pasif. Maksud dari ketiga variasi tersebut yaitu yang pertama variasi dalam pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan satu, frasa keterangan waktu, tempat, dan acara. Yang kedua, frasa benda. Yang ketiga ada frasa kerja, dan yang terakhir ada partikel penghubung koma dan sebagainya. Yang kedua ada variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Dan yang terakhir ada variasi bentuk aktif pasif. Yang dimaksud bentuk aktif pasif adalah subjek dalam kalimat aktif, merupakan pihak yang melakukan suatu pekerjaan, sedangkan subjek dalam kalimat pasif merupakan pihak yang dikenai suatu pekerjaan. Materi kita yang pertama, kita lanjutkan materi yang kedua. Next. Untuk materi yang kedua yaitu ada ejaan bahasa Indonesia. Apa sih ejaan bahasa Indonesia? Ejaan merupakan kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Kapan sih ejaan bahasa Indonesia itu diberlakukan? Nah, ejaan bahasa Indonesia diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan sebutan ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Selanjutnya yang ada perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama kali dikenal mulai berlaku pada tahun 1901. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut juga dengan ejaan Option. Jadi perkembangan bahasa Indonesia itu diberlakukan pada tahun 1901. Yang pertama kalinya itu dalam bahasa Melayu dengan ditulis dengan huruf Latin. Nah, biasa yang pada saat itu ejaan ini disebut dengan ejaan Pan-Option. Selanjutnya ada penulisan kata yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada kata dasar, yang kedua ada kata turunan, yang ketiga ada kata ulang, yang keempat gabungan kata, yang kelima ada kata gantiku. Apa sih maksud dari kelima macam materi yang di atas? Yang pertama itu ada imbuhan. Imbuhan itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Nah, jadi imbuhan itu kata dasar yang sudah memiliki tambahan huruf awalan ataupun akhiran. Contohnya bergetar. Bergetar itu kan kata dasarnya getar yang ditambah dengan imbuhan ber. Nah, yang kedua ada dikelola. Dikelola itu kata dasarnya kelola ditambah imbuhan di awal kalimat. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung
mengikuti atau mendahulunya. Contohnya ada bertepuk tangan, sebar luaskan. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang merupakan hasil dari proses, yaitu reduplikasi. Apa sih itu reduplikasi? Reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Nah, jadi reduplikasi itu maksudnya yaitu kata-kata yang kita ulang untuk disampaikan kepada pendengar. Ya, contohnya yaitu ada anak-anak, buku-buku, dan undang-undang. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata adalah antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Nah, maksudnya gabungan kata itu gabungan dari kata dasar dan kata yang diberi imbuhan. Yang kelima ada kata gantiku. Kata gantiku ditulis serangkai dengan kata-kata yang mengikutinya. Contohnya bukuku. Selanjutnya ada partikel. Partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata. Mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Semuanya tergantung pada konteks kata yang ditulis. Nah, jadi maksudnya partikel itu dia itu mengandung, itu tertuju kepada konteks yang ditulis. Dia itu tidak bersifat, tidak mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Jadi intinya pada partikel itu intinya itu terdapat pada kata-kata yang ditulis. Materi kita yang terakhir di ejaan bahasa Indonesia itu ada singkatan. Singkatan adalah salah satu hasil proses peningkatan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang dieja menurut huruf yang pokok. Selesailah kita yang materi kedua. Kita beranjak ke materi yang ketiga. Nah, kita berada di materi yang terakhir atau materi yang ketiga, itu ada ragam bahasa. Apa sih pengertian ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium bicara. Jadi maksud dari ragam bahasa ini, kita memakai menurut apa yang ada di depan mata kita. Maksudnya, jika kita membahas tentang suatu hal yang penting, maka kita harus membicarakan dengan serius. Nah, terus kawan bicara maksudnya itu ya dengan siapa kita berbicara. Terus orang yang dibicarakan, terus serta menurut medium pembicara itu suasana. Maksudnya dari medium pembicara itu menurut suasana. Terdapat beberapa fungsi di ragam bahasa. Yang pertama itu ada untuk menyatukan ribuan bahasa yang sangat bervariasi di negara Indonesia. Fungsinya itu untuk menyatukan ribuan bahasa. Bahasa yang ada di Indonesia sebenarnya seperti yang kita ketahui, bahasa di Indonesia itu sangat banyak seperti bahasa Fungsi bahasa dalam ragam bahasa Indonesia itu menyatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia itu. Yang kedua ada sebagai alat pemersatu umat antar budaya serta antar region. Maksudnya itu bahasa digunakan untuk mempersatu budaya. Terdapat banyak budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. Yang keempat, simbol kebanggaan nasional. Bahasa sendiri bisa kita anggap sebagai simbol kebanggaan karena kita bisa memiliki berbagai macam bahasa dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia. Yang kelima ada simbol identitas nasional. Jadi
bahasa Indonesia sendiri itu bisa dianggap sebagai simbol negara, simbol identitas nasional, simbol identitas negara itu sendiri. Di ragam bahasa itu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada ragam bahasa lisan, yang kedua ada ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan penom sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka. Jadi ragam bahasa lisan ini kita sampaikan secara langsung kepada lawan bicara yang ada di depan kita. Yang kedua itu ragam bahasa tulis, yaitu ragam bahasa yang dihasilkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, dan ragam bahasa tulis ini terjadi secara tidak langsung. Jadi ragam bahasa tulis ini berbeda dengan ragam bahasa lisan. Jika ragam bahasa lisan kita ucapkan secara langsung di depan mata, tetapi ragam bahasa tulis ini tidak disampaikan secara langsung, tetapi dia melalui penyambung atau biasa kita sampaikan dengan tulisan dengan huruf sebagai medianya, kita sampaikan kepada orang yang kita tuju. Ragam bahasa juga biasa dipakai dalam berbagai konteks. Yang pertama, berdasarkan situasi. Nah, yang berdasarkan situasi itu juga meliputi berbagai hal. Yang pertama ada ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Nah, maksud dari ragam bahasa resmi itu ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi. Jadi ragam bahasa ini, bahasa yang kita gunakan itu dalam konteks yang resmi. Contohnya seperti dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ragam bahasa tidak resmi. Maksud dari ragam bahasa tidak resmi yaitu ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Jadi maksud dari ragam bahasa tidak resmi ini kita tidak terpaku ke dalam bahasa yang resmi. Kita bisa sampaikan secara langsung di hadapan kita atau secara lisan, yang dimana orang yang kita tuju itu ada di hadapan kita. Yang kedua ada berdasarkan bidang pemakaian. Yang pertama itu ada ragam bahasa baku, dan yang kedua ada ragam bahasa tidak baku. Maksud dari ragam bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara dituntut untuk bersikap sopan terhadap pendengar. Nah, ragam bahasa baku ini kita gunakan dalam acara-acara resmi. Ragam bahasa baku biasa digunakan dalam situasi resmi seperti ada ceramah, ada pidato, dan diskusi. Nah, ini kan di ceramah kita biasa dituntut untuk sopan. Untuk sopan kita memperhatikan orang yang menyampaikan beberapa kata yang ada di depan kita. Jadi jika kita tidak memperhatikan, maka kita terkesan tidak sopan kepada penyampai yang ada di depan. Yang kedua ada ragam bahasa tidak baku. Nah, ragam bahasa tidak baku ini berbanding terbalik dengan bahasa baku, karena ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Nah, contohnya berbanding terbalik dengan bahasa yang baku. Bahasa tidak baku ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita berbicara dengan lawan bicara itu seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada berdasarkan daerah penutur. Maksud dari daerah penutur itu ada dialek. Dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Nah, di Indonesia itu kan terdapat beberapa budaya, terdapat beberapa bahasa. Nah, jadi
Berdasarkan daerah penuturnya ini berdasarkan di mana kita tinggal. Maksudnya di mana kita tinggal, disitulah bahasa yang kita gunakan. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.